Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas dan juga mereview dari pusaka berikutnya. Nah, pusaka ini adalah pusaka dengan bisa dikatakan sangat terkenal sekali sebagai pusaka pengasian atau pusaka ASEAN. Mungkin sobat semuanya juga sudah tahu, wah, ini berarti yang akan direview atau diulas Mas Tony adalah pusaka dengan dapur ini. Nah, coba kita akan melihat ini wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini kemarin saya mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya, dan untuk di warangkanya sendiri ini sudah saya ganti karena warangka aslinya itu patah waktu dikirim ke saya, dalam keadaan dia patah. Akhirnya terus, wah, sayang banget ya ini. Saya mendapatkan dua pusaka dari beliau. Yang pertama sudah termahar, dia memiliki bisa dikatakan pamornya sangat langka sekali, itu langsung termahar. Dan tinggal satu ini. Nah, ini adalah pusaka pengasih kalau di dalam pengetahuan umumnya gitu, sobat. Nah, dapurnya adalah dapur jaran guyang. Jangan salah ya, jaran guyang, bukan jaran goyang. Bukan goyang, tapi guyang. Guyang itu adalah artinya dimandikan. Itu seperti itu. Coba. Nah, ini adalah warangkanya, kayunya kayu telesium, sobat. Nah, ngindennya seperti kayu trembalu. Ini warangkanya baru, saya ganti baru karena apa? Karena memang saya ingin menghargai, saya ingin menghormati dari wujud pusakanya. Kita akan melihatnya ini. Nah, ini sobat, ini adalah pusakanya akan kita review. Kalau kalian melihat di sini, ini condong lelehnya. Nah, seperti ini condong lelehnya. Dia agak derajat kemiringannya ini agak doyong, agak membungkuk. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali. Dan untuk di pamornya sendiri hanya ada di bagian sor-soran ini saja. Dia melingkar seperti ini. Ini adalah pamor kul buntut, sobat. Dia bentuknya, alurnya dari bulatannya ini, dia melingkar seperti ini. Nah, melingkar seperti kayak obat nyamuk itu, sobat. Ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan fenomenal, sangat terkenal, karena pusaka ini ada ajiannya, yaitu ajian, karena ada ajian pelet atau pengasian jaran guyang. Nah, di pusakanya pun juga ada yang namanya dapur pusaka jaran guyang. Nah, seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Ini kalau nggak salah sama beliau sudah dalam keadaan diwarangi, jadi saya tidak perlu mewarangi lagi karena saya mendapatkannya sudah dalam keadaan seperti ini, Pak. Nah, sudah dalam keadaan bagus seperti ini, sudah dalam keadaan sudah diwarangi. Ini sebenarnya kalau saya boleh bilang, jika kita melihat dari maknanya gitu, sebenarnya dapur untuk pengasih gitu ya, ASEAN, dapur-dapur ASEAN itu bukan tertuju hanya pada dapur jaran goyang saja sebenarnya loh ya. Kalau saya melihat, ternyata jalak nyucup madu itu pun juga bisa dibuat untuk sarana sebagai agar kita itu banyak yang menyukai gitu loh, banyak yang asih kepada kita, asih dalam hal mungkin waktu kalau menjadi seseorang itu gampang sekali dikasih oleh orang lain gitu loh, mungkin seperti itu. Nah, mungkin juga bisa dipakai sebagai sarana pengasih yang dalam artian sesungguhnya. Nah, mungkin bisa seperti itu juga, sobat. Coba akan saya balik untuk kameranya, sobat, biar sobat semuanya juga bisa melihat wujud dari bilangnya seperti apa, lalu pamornya, sekaligus nanti saya ajak sobat untuk belajar. Saya akan membuka buku dapur, kita akan melihat ricikan dari dapur jaran goyang, sekaligus nanti saya akan membuka di buku pamor sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Oke, sobat VOC, kita akan melanjutkan lagi. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau kalian melihat di sini, ini pamornya alurnya melingkar seperti ini. Seperti halnya obat nyamuk. Nah, seperti ini. Dia alurnya melingkar seperti ini. Ini adalah wujud dari pusakanya. Dia looknya look 7. Dan untuk di warangkanya ini adalah warangka baru yang saya ganti.
dari warangka lamanya. Nah, ini sangat nginden. Nah, nginden seperti ini kan jadinya bagus serasi dengan pusakanya. Coba saya ajak kalian untuk belajar mengenal nama dari dapur. Nah, ini adalah buku dapur yang mengupas dari dapur yang akan kita ulas untuk di episode kita kali ini, sobat. Ini adalah dapur Jaran Guyang. Coba kalian amati, Jaran Guyang bukan jaran goyang loh ya. Nah, ini dapur Jaran Guyang, luknya pitu, luknya berarti 7, ada gandeknya lugas. Nah, gandeknya ini lugas, lalu juga di sini ada pejetan. Ada pejetan lajeng. Nah, ada pejetan, lalu di sini ada ri pandan. Kalau di sini disebutkan ada ri pandannya. Nah, sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya dapur Jaran Guyang ini bisa dikatakan dapur yang cukup sederhana sekali ya untuk diricikannya. Jadi dia cuma luk 7 gitu saja. Lalu juga ada pejetan, gandiknya lugas, dan kalau di dalam buku dapur tadi ada keterangan tentang ri pandan. Nah, untuk di pamornya sendiri, sobat, ini adalah di buku pamor. Nah, keterangan di buku pamor kalau kalian melihat, nah ini adalah gambarnya. Mirip pamor batu lapak, bedanya ini pusarannya hanya 1 dan alurnya melingkar, dan secara keseluruhan lebih bulat dibandingkan pamor batu lapak. Nah, kalau batu lapak itu dia bulatannya kayak separuh bulatan seperti ini. Tuanya hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet punya nilai rezeki. Selain menghindarkan bahaya, juga menghalangi usaha penipuan, dan umumnya pamor ini baik untuk semua orang. Nah, ini adalah pamornya, pamor kul buntet. Coba kita akan melihat di garisnya ini, sobat. Sekaligus akan saya bacakan filosofi dari dapur Jaran Guyang, bahwasanya Jaran Guyang ini bermakna jaran ini yang artinya adalah kuda. Nah, jaran itu adalah kuda, dan guyang ini berarti dimandikan. Nah, guyang itu artinya dimandikan. Makna spiritual yang tersirat dalam keris Jaran Guyang ini adalah jaran melambangkan keperkasaan. Jadi kuda ini melambangkan keperkasaan, kejantanan, kekuatan, keberanian, dan sifat yang liar. Guyang adalah suatu tindakan untuk membersihkan. Jadi sifat liar yang ada dalam diri manusia seperti kesombongan dan hawa nafsu yang berlebihan ini harus dibersihkan atau dikendalikan agar mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Keris dengan dapur Jaran Guyang ini dipercaya bisa mengikat sukma dalam urusan ASEAN. Nah, kalau di dalam pengetahuan tosan aji yang saya dapatkan itu memang bisa dipakai untuk ASEAN sesungguhnya, sobat. Selain itu juga bertuah dalam hal pelarisan. Nah, selain bisa dibuat sebagai sarana pengasihan, nah ternyata juga bisa dibuat sebagai sarana untuk pelarisan, sobat. Nah, seperti itu. Itu adalah tuah yang diyakini di dalam keris dengan dapur Jaran Guyang. Lalu kalau untuk di pamornya sendiri, ini adalah pamor kul buntet. Kul buntet ini memiliki pusaran hanya 1 dan alur pamornya ini melingkar, dan tuahnya hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet mempunyai nilai rezeki. Selain menghindarkan dari bahaya, juga melindungi dari usaha penipuan, dan umumnya pamor ini baik untuk semua orang. Berarti pamor ini tidak pemilih. Nah, ini adalah dapur Jaran Guyang dengan pamor kul buntet yang kita review, kita ulas untuk di episode kita kali ini, sobat. Nah, ini seperti ini. Sangat luar biasa sekali ini. Ini kalau untuk rabaannya sendiri, sobat, ini rabaannya kasar. Jadi rabaannya ini ngerasak. Nah, seperti itu. Oke, sobat, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula di dalam belajar dan juga mengenal dunia tosan aji Nusantara. Kita akan lanjutkan lagi untuk mereview di video berikutnya. Kita akan mereview di pusaka-pusaka selanjutnya, dan untuk di episode kita kali ini saya akhiri cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.